بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبأسراره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, Allah kabul seluruh hajat-hajat kita, wabil khusus Allah istiqomahkan kita semua dalam menjalankan seluruh ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidabil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi dalina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i li hawaijina wa tafriji li humumina wa gumumina wa li qabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhoka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah.
Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majelis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian ta'lim kita di dalam bab ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, yang dimana di pertemuan sebelumnya di dalam bab fikih dibahas apabila ada imam ragu atau orang yang sholat sendiri. Jadi dua, yang ragu imam, yang ragu atau yang lupa dia yang sedang sholat sendiri. Kita nggak ngomongin makmum karena hukumnya berbeda. Ketika dia melaksanakan salah satu rukun sholat, seperti dia sedang melaksanakan ruku, timbul keraguan atau lupa dia ketika melaksanakan ruku belum baca Fatihah, ternyata beres takbiratul ihram dia baca iftitah, selesai baca iftitah loncat baca surat wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku dia ka'an syakarakian hal qara al-fatihah. Ketika ruku barulah dia ingat astagfirullah, aku nggak baca Fatihah, maka atabihi fauron wujuban, dia wajib untuk kembali lagi berdiri baca itu Fatihah. Bagaimana kalau malah melanjutkan? Dia yang ruku malah melanjutkan i'tidal bahkan sujud. Kalau dia malah melanjutkan padahal dia belum membaca Fatihah, padahal ingat dia ketika ruku dia belum baca Fatihah, maka tak balik lagi. Wa illa batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ini berlaku satu bagi imam, kedua bagi orang yang sholat sendiri. Makmum enggak sah, berarti imam wajib balik lagi, walaupun lagi sujud balik lagi, walaupun dia lagi ruku balik lagi. Kalau ternyata Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat salah satu contohnya dia tinggalkan atau timbul keraguan di dalamnya. Tapi ikana asyaku qabla bilihi mislahu ay mislal mashkuki bihi min rok'atin ukhra. Ini balik lagi itu kalau bukti dia yang lupa atau dia yang ragu sebelum dia melaksanakan sama sepertinya di rakaat yang lain. Udah sujud, bangun, sujud, Allahu Akbar, rakaat 2 tuh, barulah dia baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Rakaat 1 tadi nggak baca Fatihah. Ingat-ingat di rakaat tuh. Bagaimana sholatnya? Kalau misalnya ingkana asyaku qabla pilih mislahu wa illa ajzahu. Kalau ternyata ragunya dia atau lupanya dia ingat-ingat bi min raqatin ukhra, ternyata dia ingat bahwa dia nggak baca Fatihah itu di rakaat yang kedua, dia nggak baca Fatihah di rakaat yang pertama. Ketika ruku nggak ingat, ketika i'tidal nggak ingat, 2 sujud pun sama nggak ingat. Pas naik di rakaat yang kedua, barulah saat baca Fatihah dia sadar bahwa dia tadi tidak baca. Lalu bagaimana? Ajza'ahu, cukup. Artinya an matsrukihi, cukup bahwa rakaat yang kedua itu menjadi matsruk, pengganti daripada rakaat yang pertama tadi. Sehingga rakaat yang kedua itulah yang disebut dengan rakaat 1. Maka rakaat yang sebelumnya yang tak baca Fatihah lagoma bainahuma, itu rakaat terbuang. Jadi jangan dihitung.
maka bapak melaksanakan sholat maghrib yang harusnya 3 rakaat menjadi, yang tadinya isya 4 rakaat menjadi, yang tadinya subuh 2 rakaat menjadi. Dan prakteknya sama seperti praktek dalam itu rakaat. Karena rakaat kedua dijadikan rakaat 1, maka di rakaat itu jangan tahiyat awal. Di rakaat yang kedua yang dianggap ketiga, disitulah dia jalankan tahiyat awal. Atau kalau subuh itu dijalankan tahiyat akhir. Nah kemudian kalau yang diragukannya seperti Fatihah, ruku, sujud, i'tidal masih aman. Artinya apa? Artinya sholatnya masih sah. Saya nggak baca Fatihah rakaat pertama, masih sah. Saya tadi nggak melaksanakan ruku, lupa, masih sah. Saya tadi nggak melaksanakan sujud, lupa. Ingat-ingat di rakaat kedua, geser rakaat 1, hilangkan, jadikan rakaat kedua rakaat 1, masih aman. Tapi kalau yang diragukan atau bapak lupa, lupanya annahu an-niat, yang dilupakan itu niat. Aku tadi doa apa asal ya? Doa apa asal? Nggak dapat tuh, nggak sah sholat. Karena di mana diragukan niat, berarti dihukumi dia belum melaksanakan niat. Sedangkan amal ibadah digantungkan dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal tergantung daripada niat, apalagi dalam niat sholat. 4 mazhab sepakat, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana kalau ragu? Di mana-mana ragu dalam niat, kembali kepada hukum asal namanya istishab. Sebelum niat, tidak niat terlebih dahulu. 2, 3, 2, 3, ambil 2. Karena sebelum 3, 2. Niat belum, niat belum, niat belum, belum dulu. Karena sebelum berniat, dia belum berniat terlebih dahulu, sehingga sholatnya dipandang tidak sah. Maka hati-hati nih, khususnya kita dalam melaksanakan niat sholat. Jangan sampai ketika dalam melaksanakan sholat timbul keraguan atau lupa dalam itu niat. Karena wajawaza annahu niat batalat sholatuhu. Kalau yang dimungkinkan ternyata niat, maka batal sholat. Ada lagi nggak selain niat? Ada. Apa? Takbiratul ihram. Kalau yang diragukannya takbiratul ihram, batal juga. Niat kalau ragu atau lupa batal. Takbiratul ihram kalau ragu, kalau lupa batal. Kalau niat kita paham. Kenapa orang yang lupa dalam niat sholatnya batal walaupun sudah selesai sholat? Karena amal tergantung dari niat. Kedua, kenapa orang yang tidak melaksanakan takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat itu pun sama batal hukumnya seperti niat? Alasannya apa? Karena takbiratul itu awal sholat atau praktek, maksudnya sholat. Yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun makhsusoh, muftatihatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu gerakan khusus, ucapan khusus, diawali dengan takbiratul ihram. Berarti kalau dia lupa enggak takbiratul ihram, baca Fatihahnya bukan dihukumi sholat, baca suratnya bukan dihukumi sholat, rukunya bukan sholat, i'tidalnya bukan i'tidal sholat, sujudnya pun bukan sujud dalam sholat, karena belum masuk sholat. Maka hati-hati nih, kadang suka ada orang pemahamannya begini, imam udah baca surat, wala antum abiduna ma'abud, lari dia, mana jatuh dulu di situ lagi, meleset. Bangun lagi, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, masuk langsung ruku. Ada pernah lihat kayak begitu? Ada yang kayak begitu. Datang masuk langsung ruku. Kapan takbiratul ihramnya? Mana rukunya dari pintu
lewat terus sambil jalan, rukunya di pintu sampai ke sini nih barisan. Nah yang kayak begini gak dihukumi sholat. Karena apa? Karena dia belum masuk sholat. Ada imam lagi sujud, kita datang. Ini orang kayak begitu juga datang. Telat ceritanya, kami telat. Takbir, Allahu Akbar, dia datang langsung sujud. Itu sholat sampai udah manggah busuk, ingat ke situ. Jengkel dalam hati, beres sholat awas, gue omongin, gue ceramahin. Nah, udah ada niat begitu. Ternyata pas salam dia keduluan sama dia aja buru-buru pulang. Assalamualaikum, langsung lari. Akhirnya nggak bisa ngomong. Kasihan sebenarnya, kasihan. Maksudnya apa? Dia itu belum dihukumi sholat, walaupun udah niat. Kenapa belum dihukumi sholat? Kapan masuknya? Karena dalam masuk sholat itulah ketika menjalankan takbiratul ihram. Jangan langsung sujud dan juga jangan langsung ruku. Wa in jahala ainahu wa jawaza annahu takbiratul ihram batalat sholatuhu. Kalau ternyata kemungkinan yang ditinggalkan dalam melaksanakan sholat adalah takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Jadi yang membatalkan sholat kalau lupa atau ragu dua. Satu, niat. Kedua, takbiratul ihram. Bagaimana kalau salah? Batal enggak? Enggak. Au annahu assalamu yusallim. Nah kemarin sampai sini. Au annahu assalamu, kalau ternyata yang diragukan assalamu baca salam, yusallim langsung salam. Kenapa nggak ada sujud sahwi? Lipawati mahallihi bisalamil mati bihi kama bituhbah. Karena sudah hilangnya tempat sujud sahwi sebab salam. Karena yang diragukannya salam. Misal ada yaitu barakatuh salawatu thayyibatu billah, saking khusunya Pak. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la tu'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ilahi rabbi anta mulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Masih duduknya tahiyat akhir. Subhanallah 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 wa bihamdihi alhamdulillah alhamdulillah. Belum enggak doa? Belum enggak. Ada yang begitu enggak? Hah? Enggak ada? Alhamdulillah. Khawatir. Alhamdulillah, 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 menikmati karena Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha, amin, amin. Belum salam dia udah amin duluan, haram jadah. Namanya lupa. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Berat aja ingat. Wa in tala al pasu alal aujah. Walaupun lama, selama masih di situ menghadap kiblat, masih posisi duduknya di situ, beres, alhamdulillah. Baru mikirin dia, Rasulullah, duduk aja masih begini. Biasanya zikir dia itu sila. Berarti kalau duduknya masih tawarruk, tandanya ada udang di balik kok. Berarti dia belum salah. Lalu bagaimana? Udah, di mana dia selesai doa, tazakur, di mana ingat langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bagaimana dengan doanya? Bagaimana dengan zikirnya tadi? Ulang nggak? Hah? Nggak perlu diulang zikirnya? Sunnah ulang lagi. Karena tidak dihukumi dia sedang melaksanakan zikir. Zikir orang beres sholat, sholatnya juga belum beres. Man sabaha fi duburi sholati tasbihan, barang siapa yang beres melaksanakan sholat baca tasbih 33 kali, beres sholat. Bukan lagi sholat, dia udah beres sholat belum? Belum. Karena dia belum beres sholat, bablas. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la tu'atika subhanahu. Masih gini tangannya padahal. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ilahi rabbi anta maulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah.
Baru dimana ingat astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu jelas. Wa tadarukal baqi min sholatihi. Na'am illam yakun al-mislu minas sholati kasujudi tilawatin lam yujzihu. Kalau terjadi ini, ada orang yang dimana lupa dia nggak sujud, berarti ambillah misalnya sujudnya sekali aja, sujud tapi sekali. Subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, Allah, malah naik. Udah berdiri rakaat kedua, dia baca Fatihah, gitu kan? Selesai baca Fatihah, dia baca surat. Kebetulan surat yang dibacanya ayat sajdah. Yang tahu ayat sajdah mana suratnya? Surat apa? Ayat sajdah, sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Nah itu ayat sajdah. Wasjud waqtarib, sujud dia. Apa bacanya itu? Ya, bacaan sujud tilawahnya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal ya? Kalau Bapak nggak hafal, sering kita bahas, ganti dengan zikir yang lain. Apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nggak hafal? Subhana rabbiyal a'la. Nggak hafal? Ngejedog aja Pak. Ikutin aja, kenapa imam ini sujud tilawah, ikutin aja udah. Nah kebetulan ketika dia baca ayat sajdah, ingat dia itu melaksanakan sujud di rakaat tadi sekali. Bagaimana kalau sujud yang sekali lagi ditambah dengan sujud tilawah, sah atau tidak? Nih, ini sholat, tuh, satu rakaat, ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, sujud dia. Bangun, Allah, sujud pertama malah naik, nggak baca Robbi Firli lagi. Sedangkan dalam sholat setiap rakaat wajib menjalankan sujud 2 kali. Naik, pas naik dia baca Fatihah, lalu baca ayat sajdah, barulah ingat dia. Ingatnya apa? Bahwa tadi melaksanakan sujud sekali, kebetulan ini sedang baca ayat sajdah, maka ayat sajdah itu sekali. Apakah dengan ayat sajdah cukup untuk menambah daripada satu sujud di rakaat yang pertama? In lam yakun al mislu minas sholati kasujudi tilawatin lam yujzi. Kalau ternyata yang menjadi bukti seumpama di dalam sholatnya itu seperti sujud tilawah, dia tidak melaksanakan sujud lalu ditambah dengan melaksanakan sujud tilawah, lam yujzihu, maka tidak mencukupi. Artinya apa tidak mencukupi? Artinya tidak sah. Maka udah, rakaat yang pertama gugur aja, diambillah rakaat yang kedua itu sebagai rakaat yang pertama. Dan dalam hukumnya pun beda. Sujud yang 2 kali di rakaat yang pertama itu hukumnya, sujud 2 kali di rakaat yang pertama itu hukumnya wajib. Sedangkan sujud tilawah di rakaat yang kedua hukumnya, sedangkan wajib dan sunnah bisa sama? Beda. Wajib mau tak mau harus dilaksanakan, di mana lupa dia harus mengulang, atau di mana dia ingat di rakaat yang lain maka rakaat yang tak dijalankan yang wajib itu tidak dihitung sebagai rakaat. Jelas? Ayo, yang mana? Misalnya yang jadi imam tadi aku sujud baru 1 kali langsung berdiri, udah berdiri sempurna. Ini bagaimana imam dan juga makmumnya harus bagaimana? Nah, kalau misalnya baru sekali sujud, dia berjamaah ya, imam berarti bukan makmum. Maka si makmum ini kabari imam, biar imam itu balik lagi.
Karena jarak daripada sujud pertama dengan naik belum lama menurut Masol. Paham? Jadi ketika imam naik baru sekali sujud. Soalnya ini bukan sujud tilawah. Dari mana tahunya bukan sujud tilawah? Tertib. Surat dibaca, ruku, i'tidal, sujud. Sujud tilawah enggak begitu. Masih dalam kondisi berdiri, baca Fatihah, baca surat, langsung sujud tanpa ruku. Nah, ini ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Makmum tahu ini imam bukan sujud tilawah. Karena perjalanan melaksanakan sujudnya tertib, ruku dulu terus i'tidal. Cuman anehnya ketika melaksanakan sujud, kenapa sujudnya cuma sekali? Maka di mana makmum itu berdiri, dia di rakaat yang kedua, tegur imam dengan tanbih. Apa? Subhanallah. Lalu kalau ditegur si imam dengan subhanallah, dia balik kembali, tabe terus. Tapi kalau ternyata dia nggak balik kembali malah melanjutkan, tidak semua yang imam, apalagi rukun nih, tidak semua imam wajib at-tabi'un. Di mana imam punya kesalahan yang fatal pandangan si makmum, wajib si makmum muparokoh. Dan muparokohnya si makmum la taqtutu fadilatul jamaah, tidak menghilangkan 27 derajat. Tapi kalau si imamnya udah berdiri, makmum bilang subhanallah, ingat dia berarti tadi itu sujud cuma sekali, langsung balik lagi imam. Imam langsung balik lagi, makmum jangan ikut. Karena ini sama dengan begini nih. Ngurangin rukun sama dengan nambahin rukun. Ngurangin rukun sama dengan nambahin rukun. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat jadi 2. Sah nggak? Imamnya diikutin, sah nggak? Sah nggak? Kagak. Atau sebaliknya dah. Sholat maghrib 3 rakaat, imam ini 4 rakaat. Imamnya diikutin. Subhanallah. Nggak mau balik lagi dia, malah nambah rakaat. Bapak malah ngikutin. Berarti bapak sholat maghribnya 4 rakaat. Bagaimana hukumnya? Ziyadatul ruknin, maka dia nambah rukun. Yang tadi namanya mengurangi rukun. Berarti nambah dengan mengurangi tak boleh dalam menjalankan sholat. Bagaimana solusinya? Mufarokoh. Apa mufarokoh? Berpisah diri daripada imam tersebut. Jelas? Kalau imam kan udah berdiri sempurna, kalau udah melebihi rukuk, kalau istilahnya turun lagi itu batal. Enggak, di sini berbeda. Yang ditarik bukan sunnah tapi wajib. Beda sama kunut, sunnah. Beda sama tahiyat awal, sunnah. Paham? Contoh, begini contohnya. Berarti pemahamannya ini ngambil yang kemarin. Bukannya kalau udah melewati ruku nggak boleh balik. Bukannya kalau udah melewati naik atau mau sujudnya dia udah lewat dari batas ruku nggak boleh. Memang. Andaikan yang dia ambil sunnah. Nih tahiyat awal. Harusnya kan tahiyat awal rakaat kedua. Sujud kedua, subhanallah wa bihamdi. Allah. Lewat nih. Subhanallah. Jangan balik lagi. Biarin. Makruh sujud sahwi selesai. Daripada ngambil sunnah merusak wajib. Nah ini baru, jangan balik lagi karena yang dia kejar suruh 2. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal sayyid ba'du. Harusnya kunut, ini enggak kunut. Sayyid ba'du. Allah, subhanallah, boleh balik lagi. Sayyid ba'du. Allah, subhanallah. Jangan bengong. Lanjutin. Tinggal nanti tambah dengan sujud sahwi. Kalau ini menarik wajib, nggak bisa. Orang ketika dia berdiri, Allahu akbar kabir, alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi sampai selesai. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Mana Fatihahnya belum ya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, dia belum baca Fatihah. Akhirnya ketika sujud ingat belum baca Fatihah. Gimana? Balik lagi. Ini udah bukan lebih melewati sujud ruku, bukan lagi melewati rukunya, bahkan ruku dijalankan. Dia udah sujud, ingatlah dia nggak baca Fatihah, wajib berdiri. Kalau nggak berdiri tadi, ba'da tadakurhi fawran wujuban wa ila batwa asbahu batal.
Nah itu yang sujud balik lagi. Apalagi kalau si imam sujud sekali dia berdiri, kata si makmum, subhanallah, ingat nih kata imam bahwa dia belum melaksanakan sujud yang kedua. Udah cukup balik lagi, jalankan sujud yang kedua tersebut. Atau kalau dia meninggalkan duduk di antara dua sujud, berarti tunaikan terlebih dahulu sujud dan duduk di antara dua sujud, barulah menjalankan sujud. Nanti tinggal wa kullu ma yabtulu amduhu wa la tabtulu sahwu yusannu sujudu sahwi. Setiap perkara yang kalau dilaksanakan sengaja batal, tidak sengaja tidak batal, nanti tinggal sujud sahwi. Jelas? Cukup? Ada lagi? Kenapa? Fatihah itu wajib. Terus? Biasanya kalau saya sih para makmum kalau terakhirnya walau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Biasanya kalau terakhirnya paling benar baca. Apa kalau satu atap itu baca apa enggak? Tidak mengikuti bagaimana apa surat sebagai makmum biasanya enggak di Imam panjang pendeknya enggak benar. bukan makmum saya baca. Saya makmum, panjang pendeknya kurang benar. Tapi imam bagus. Memang enggak, saya sholat makmum. Sholat Apakah salah atau benar? Bacaan itu tidak dua harkat atau satu harkat tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Biasanya kan ada sedikit. Apakah nggak pakai nada panjang? Salah sholat makmum itu. Gini. Makmum yang melaksanakan sholat tetap dia wajib baca Fatihah, makmum itu, kecuali bagi yang masbuk Fatihah. Dua, masalahnya Ustaz, saya ketika membaca Fatihah, benar nggak kira-kira misalnya ada mungkin panjang pendeknya yang kurang, atau mungkin kepanjangan, atau mungkin kependekan. Ngomongin Quran itu sebenarnya susah ya, kalau kita nggak belajar misalnya. Karena urusan baca Al-Quran yang paling fasih ya Nabi. Selama kita masih belajar, pede aja udah. Selama kita masih belajar. Apa kata Nabi? Apalagi dalam huruf dot, itu huruf dot paling susah. Ana aqsahu man nataqa bid-dot li anni arabiyyun wa li anni quraisyun. Aku itu orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Ini gara-garanya ada sahabat datang, ya Rasul, bacaan Umar begini, bacaan Abu Bakar begini. Di antara kedua ini yang paling fasih siapa? Apakah Umar? Apakah Abu Bakar? Apa jawaban Nabi? Ana aqsahu man nataq. Aku yang paling fasih, apalagi huruf dot. Gak ada yang bisa dotnya kayak aku, kata Nabi. Kalau kita huruf dot itu paling juga ya lidah bantingkan ke kanan, lidah dibantingkan ke kiri. Kalau Nabi karena mukjizat dot itu kembung dua-duanya, lidahnya bisa bercabang. Nah, maka benar-benar fasih, kita nggak bakal bisa. Kenapa? Li anni arabiyyun, aku orang Arab kata Nabi. Wa li anni quraisyun, aku orang Quraisy. Sedangkan kita kartininiun, walaksananiun. Itu mah buat sendiri aja udah. Nah kita beda. Maka ketika kita sholat, selama masih belajar, insya Allah ada mungkin kecacatan atau lahem-lahem, nggak semuanya bisa. Apalagi kita sebagai makmum. Nah, maka dalam ilmu fikih itu masih berhubungan dengan ilmu Quran. Kira-kira kalau misalnya ada di masjid manapun kita, kebetulan ada ahli Quran, orang yang paham Al-Quran, paham dengan tajwid, minimal kita kalau nggak bisa mingguan 2 minggu sekali, nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Maknanya apa? Musofahah. Nggak bisa Al-Quran itu bukan dengan jalur talaki, nggak bisa. Mau semaan bil goib, mau semaan bin nador, itu jalurnya talaki. Talaki itu berhadapan langsung.
Nggak bisa Bapak ambil YouTube langsung Al-Fatihah. Bismillah, bacain dia Fatihah. Nggak bisa. Jadi kalau baca Fatihah memang harus melihat bagaimana lisan guru, karena Nabi dulu langsung dari Jibril seperti itu. Akhirnya nanti di mana panjang satu harakat, di mana panjang dua harakat, di mana panjang 2,5 alif 5 harakat. Nah itu bisa diketahui di situ. Karena ketukan itu maknanya ikhtilas. Saya ini kadang kepanjangan, kadang kependekan, tergantung. Kadang bisa panjang tapi benar, kadang bisa cepat tapi benar, tergantung cara baca. Yang nggak boleh satu napas nada beda, satu napas gerakan beda. Contoh, misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Itu nggak boleh. Cepot, pelan, cepot, tapi satu napas nggak boleh. Kecuali beda, napasnya beda. Pertama santai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Makmum langsung ini makmum haram jadah gitu. Maksudnya agak cepetan, ini taraweh. Imam baru ingat, oh lupa. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, alhaqut. Weh, lanjut. Pas Ani Naim mati dia, Pak. Gak bisa napas. Ani Naim mati syahid, mati sangin. Ngapain dipaksain? Gak usah. Yang nggak boleh itu nyuri napas. Ini haram, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, walladzina nggak boleh. Kayak satu napas padahal dia nyuri napas. Nah ini kadang terjadi banyak di kori-kori panjang suaranya. Ternyata dia pinter. Si mulutnya itu naikkan napas ke hidung secara lembut. Karena terlatih. Apapun kalau terlatih ya bisa. Gitu. Kalau kita nggak terlatih ketahuan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nggak bakal bisa. Jangan dipaksakan, udah kuatnya di mana? Kalaupun di tengah-tengah berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Udah, tinggal balik lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Murojaah. Intinya nggak susah, nggak repot. Dengan catatan apa? Selama kita sholatnya muafid, Fatihah wajib semuanya dibaca. Tapi kalau masbuk tidak. Jadi intinya yang bisa menilai ya kita. Kecuali ada musofahah, ada talaki. Ustaz, saya setor Fatihah. Saya biasa kalau ke pondok kayak begitu. Datang misalnya ke Kudus, datang ke guru, silaturahim sekalian. Romo, sekalian mau ini talaki ya? Ya, udah. Ntar udah asar deh. Oh iya dah, istirahat. Asar baru datang ke majelis. Talaki biasa sejam, atau bisa dimungkinkan 1 juz, bisa dimungkinkan 2 juz dengan cara binador atau bil goib. Kalau nador berarti baca Qurannya begini, tapi nador ya. Kalau goib udah tutup, nggak boleh baca Quran. Biasanya kayak begitu. Kalau hanya sekedar baca doang, ngaderes. Kalau daerah pondok jarang dibawa, jarang diladenin ibaratnya. Kalau di Jakarta alhamdulillah, maka senang di Jakarta itu. Dari yang kecil orang tua masih mau ikro, masih mau diladenin sama guru-guru. Bagus, sabar. Di pondok biasanya enggak. Pak Yai, saya mau tadarusan, mau apa? Kalau bahasa kita itu setor, tapi nggak ada hafalan, enggak. Baca aja, sekedar baca kayak pengajian kita. Ke lurah aja. Maksud lurah itu ada di pondok, pemimpin pondok itu namanya lurah. Ke lurah aja. Bukan lurah Karanganyar, kelurahnya aja, kelurahnya. Nanti kelurahnya, gurunya nggak mau. Tapi kalau mau semaan khusus, berapa juz? 2 juz. Asar, berapa juz? 5 juz. Dohor, berapa juz? 10 juz. Pada duha, bisa seperti itu. Jadi intinya kembali ke kita, saya bagus apa enggak? Pernah enggak talaki kita? Nah, kalau pernah talaki, pernah musafahah, guru membiarkan, bagus berarti. Tapi kalau talaki musafahah, guru menyalahkan, jangan begini, harus begini, begini, harus begini, berarti harus masih tahap belajar.
Maka guru Quran itu harusnya memang yang agak galak lah. Cuman nggak cocok di Jakarta itu. Apalagi gurunya bawa golok gitu. Ain. Hantem mampus dia. Gak cocok. Padahal itu yang cepat ya kayak begitu. Rata-rata guru Quran kalau cepat itu ke muridnya itu bagus-bagus biasanya. Dan terus bagaimana kalau seorang makmum dia baca Fatihah tapi mahrunya nggak benar tapi nggak mau ngaji, hukumnya gimana? nah itu. Terus kedua, imam baca surat sunnah tapi tajwidnya nggak benar, sebagai makmum gimana nih tanggapannya? Ada satu qaul tapi dhaif. Kalau memang dia itu masih belajar walaupun jarang, belajar tapi jarang. Selama dia bermakmum kepada imam yang bagus, sholatnya tetap sah. Tapi masih belajar dia, baca Fatihahnya acak-acakan, selama masih belajar sah. Cuman kalau sama sekali nggak belajar, ada yang imam itu nggak nanggung makmum, nggak semuanya was. Enak jadi makmum, udah yang penting datang ke masjid sholat berjamaah, semuanya ditanggung sama imam, sampai utang ditanggung sama imam. Imam keder sampai utang ditanggung sama imam. Ada makmum sujud, celengannya kelihatan, ganti sendiri, imam gak nanggung. Orang celengan salah dia. Tapi kalau misalnya dia melaksanakan sholat baca Fatihah, tapi masih belajar dia dalam membaca Fatihah tersebut dengan guru khusus misalnya dalam bidangnya, bagaimana sholatnya? Al-imamu domin. Inilah yang disebut pangkat al-ummi. Dia memang nggak boleh jadi imam, tapi kalau dia sholatnya sah. Itulah dia yang baca Quran kurang bagus, tapi masih tetap belajar. Masalahnya imamnya yang pangkat al-ummi, emang imamnya belajar Pak. Nah ini hati-hati nih Pak, imamnya belajar nih, belajar cuman banyak salahnya. Pak Imam, ini ain tetap nggak dapat, ini shod tetap nggak dapat, karena nunggu imam rawatib nggak datang. Mana ini imam rawatib? Dicek Ustadz Anu, maghrib jam 6 kurang dia belum datang juga. Datang 6:30 belum datang juga. Kata makmum, udah kamu aja maju. Aduh, aku cuma hafal 2 surat lagi. Pasti kuliah kulhu kan? Inna a'tainakal kautsar dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gimana? Nah, akhirnya karena memang nggak ada lagi yang lain, masuklah dia jadi imam, amburadul bacaannya. Bagi dia imam yang belajar sah. Tapi bagi makmum yang paham gak sah bermakmum begitu. Paham gak? Dua-duanya santri padahal. Dua-duanya belajar di satu masjid atau di satu musola atau di satu pesantren. Cuman bedanya satu qori, 2 ummi. Bahasa kita lah, itu baca fikih. Satu fasih bacaannya, kedua gak fasih. Dua-duanya belajar. Karena yang memberikan hidayahnya bukan ustadz, yang memberikan paham bukan Ustadz, Allah. Akhirnya yang pintar si makmum, yang pintar ini baca Quran fasih jadi makmum, yang gak fasih malah jadi imam. Lalu bagaimana nasib si makmum kalau dia ngikutin imam berjamaah gak sah sholat? Bagaimana nasib si imam yang bacaannya acak-acakan? Sah bagi dia. Imam itu sah walaupun bacaannya tak baik selama dia masih belajar. Sebenarnya kuncinya satu, masih mau belajar. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmunya, ya'malu, dia beribadah, a'maluhu, semua amal-amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Tapi kalau masih dalam makom belajar, nah, ada kesalahan, terima insyaallah. Karena disebutnya jahlul makdur, bodoh yang dimaaf. Ada jahlul makdur, bodoh yang tak dimaaf. Siapa jahlul makdur? Jahlul kuer makdur, bodoh yang tak dimaaf. Pesantren dekat, ustadz banyak, pengajian ada di masjid, musola pada maghrib, pada isya, tapi gak mau ambil istifadah, gak mau ambil manfaat. Fatihahnya yang dia baca saat sholat makdur, goer makdur. Tidak ada udur. Artinya apa? Gak ada maaf. Ketika dia sholat, ya dia wajib untuk mengulangi. Kalau dia paham itu salah. Jelas? Cukup? Nah,
Terus, nah bagi makmum nih, alima au syaka udah selesai lah, imam udah selesai, orang yang sholat sendiri udah. Imam sama orang yang sholat sendiri hukumnya sama. Ingat ya Pak ya, imam sama orang yang sholat sendiri hukumnya sama. Yang beda makmum nih. Bagaimana kalau misalnya ada makmum ngelamun, ngelamun apa? Biasa Pak, jambu batu. Janda baru punya anak, dilamunin sama dia. Pas takbir Allahu Akbar, diinget-ingetin nomor HP-nya 08157263. Bukan dia baca Fatihah, sholatnya kayak begitu. Akhirnya imam ruku, dia belum baca Fatihah, malah ngikutin aja rukunya imam. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah ketika ruku si makmum tersebut sadar dia belum baca Fatihah. Bagaimana nih makmum? Kalau imam kan balik lagi. Imam ketika ruku nggak baca Fatihah balik. Sholat orang yang sholat sendiri ketika ruku nggak baca Fatihah balik, atau sujud belum baca Fatihah balik lagi berdiri, selesai. Tapi kalau makmum nggak begitu, karena makmum itu wajib mengikuti imam. Kalau imam ngikutin siapa? Siapa coba? Nggak ada. Orang sholat sendiri ngikutin siapa? Nggak ada. Karena imam nggak ngikutin siapa-siapa, orang sholat sendiri nggak ngikutin siapa-siapa. Ketika berdiri nggak baca Fatihah, lagi sujud ingat astagfirullah belum baca Fatihah, wajib balik lagi. Kalau dilanjutkan batal sholat. Tapi kalau makmum berbeda. Amma makmumun alima au syakka qabla ruku'ihi wa ba'da ruku'i imamihi innahu tarakal Fatihah fayaqra'uha wa yas'a khalfah. Kalau misalnya ada makmum yang makmum itu tahu bahwa dia belum melaksanakan baca Fatihah misalnya, kalau datangnya ragu nih, ingatnya misalnya, saya ambil contoh dulu, sebelum ruku, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, makmum berdiri, ingat astagfirullah, gara-gara si janda ini aku nggak baca Fatihah. Gimana? Jangan langsung ruku, karena dia belum ruku. Biarkan imam ruku, dia belum ruku. Kalau dia ruku, gugur nanti. Maka baca dulu. Fayaqra'u, makmum bacalah hak kepada Fatihah, wa yas'a khalfahu, lalu nanti berjalan di belakang imam. Allahu Akbar. Ingat dia belum baca Fatihah, buru-buru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal sami Allahu liman hamidah. Siratal ladzina Allahu Akbar. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ini muwaffaq asalnya. Sami Allahu liman hamidah. Yang penting kalau rokaat yang pertama itu selesai bareng naiknya di rokaat yang kedua, artinya apa? Ini makmum yang lupa nggak baca Fatihah, ingat-ingat imam ketika ruku bisa menemukan sampai bareng di sujud yang kedua. Artinya apa sujud yang kedua? Berarti mau pindah ke rokaat yang lain, maka itu dihitung rokaat. Tapi kalau tidak menemukan, tidak dihitung rokaat. Itu bedanya. Dua, bagaimana kalau si makmum tersebut ingatnya setelah ruku? Kalau makmum ternyata ingatnya setelah ruku, contoh, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ruku. Makmum pun ikut ruku. Ketika ruku baru ingat, astagfirullah, aku lupa nggak baca Fatihah. Wa ba'da ruku'ihi ma lam ya'ud ilal qiyam. Lam ya'ud, jangan kembali berdiri, li qiraatihil Fatihah, untuk tujuannya membaca Fatihah. Lalu harus bagaimana kalau enggak berdiri? Bal yattabi'u imamahu, itu makmum harus ngikutin imam. Wa yusolli rakaatan, nanti sholat satu rakaat ditambah kapan? Ba'da salami imami, setelah nanti ba'da salamnya imam. Berarti di mana bapak menjadi makmum melamun,
Imam ruku, ikut ruku, belum baca Fatihah, lanjutkan sholat. Jadi jangan balik lagi, jangan. Karena dia sedang bermakmum. Nanti di mana imam salam, nambah 1 rakaat. Paling nanti ngomong makmum yang di samping, mana sih lu? Sholat 5 rakaat. Iya paham 5 rakaat. Ya nggak salah, bukan gitu. Rakaat pertama aku nggak ngitung. Nggak dihitung gimana? Soalnya nggak baca Fatihah. Loh kok bisa? Janda itu tuh yang kemarin kita kenalan, gara-garanya dia tuh aku ngapalin aja nomor HP-nya itu. Akhirnya sampai lupa aku nggak baca Fatihah. Ingat-ingat ketika ruku, berarti dia sudah menjalankan rukun, maka bagi dia terlarang untuk balik lagi. Nanti di mana imam salam nambah 1 rakaat, lalu sebelum salam disunahkan untuk sujud. Tapi kalau belum ruku berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ingat, dikasih ingat nih belum ruku. Bacalah Fatihah. Wa yas'a khalfahu. Fatihah baca, tinggal nanti berjalan dia sholatnya di belakang imam. Sami Allahu liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud yang kedua bisa dia bareng. Bisa bareng dia di sujud yang kedua, sehingga naiknya dia bisa berbarengan dengan si imam, maka masih dihitung rakaat. Tapi kalau tidak bareng dengan imam, walaupun gelarnya muafik itu yang bareng takbirnya dengan imam, walaupun gelarnya muafik, tetap tidak dihitung sebagai rakaat. Kenapa nggak dihitung rakaat? Dikarenakan dia tidak membaca Fatihah. Jelas? Terakhir ada terakhir. Pak, kalau Ayo. dari imam Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, terus pas Allahu Akbar imam nyantai gitu loh, terus sehingga Fatihahnya yang muafik ngawalnya sampai ketinggalan gitu Pak. Itu gimana? Imamnya cepat. Iya, biasa imam biasa nih. Terus dia kayak nyantai gitu. Kenapa nyantai? Sambil ngopi Tahu nggak? sih imam nyantai. Nggak sambil ngopi kan santainya. Sehingga kayak sih telat baca Fatihah gitu, nggak nyampe bisa kali sama itu. Kalau nyantainya disengaja, disantai-santai, di slow-slow, kan ada orang kayak begitu Pak. Takbirnya aja lumayan lama ya. Kalau dalam buqiyah nggak boleh sebenarnya kayak begitu. Kalau dalam buqiyah itu, kalau misalnya begini, dia penyakit lah anggap, mungkin sakit pinggang, mungkin udah sepuh. Sebenarnya begini entengnya, kalau misalnya dikarenakan sakit pinggang, selama itu memang udur, mananya penyakit, wayas akol pahu, walaupun melewati 2 rukun, mungkin 3 rukun, itu gak membatalkan terhadap sholat. Gak membatalkan, kenapa? Karena elatnya penyakit, darurat, sakit pinggang, naik aja, Sami Allah, belum imamnya singkang apa pesawat apa kereta cepet, makmumnya apa slow dia, kadang sambil ngopi dia mau. Nah kalau misalnya elatnya penyakit, alasannya itu karena penyakit gak masalah. Tapi kalau alasannya apa alasannya? Memang disengaja aja. Imam baca Fatihah dia masih nyantai, takbir, imam baca surat baru imam ruku baru baca Fatihah, imam i'tidal baru selesai baca Fatihah. Nah yang kayak begini nggak bisa, karena dalam berjamaah itu normalnya imam ruku, imam i'tidal, imam sujud, bareng nggak boleh, mendahului nggak boleh. Mendahului imam batal sholat, bukan batal berjamaah. Jelas ya? Mendahului imam sengaja batal sholat, bukan batal berjamaah, sengaja. 2, bareng sama imam batal berjamaah, sholatnya nggak batal. Andaikan ada di Al-Imran, bareng aja, ruku bareng, i'tidal bareng, sholatnya sah. Tapi dia nggak dapat 27 derajat. Tapi bagaimana kalau diakhirkan? Akhirkannya kenapa? Kalau diakhirkannya disengaja melewati 2 rukun, imam udah sujud, dia masih berdiri, ini tidak dihitung rakaat.
Berarti walaupun dia sholatnya bareng sama imam sujud pertama, dia masih posisi berdiri padahal sehat, maka tidak dihitung sebagai rokaat. Sehingga bagaimana? Ya kalau disengaja berarti hampir setiap rokaat gak dihitung rokaat, karena dalam berjamaah gak begitu. Kalau kita muafik imam akbar, tak imammu ikut Allahu Akbar kan? Ya itu muafik. Ikut bacanya gitu kan? Enggak, tergantung sholatnya. Saat imam nih Allahu Akbar, kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya Allahu Akbar. Itu mesti dia. Muafik itu yang dari awal. Iya dari awal Pak. Tapi dia ngikutin ini kita nggak? Boleh ngikutin boleh enggak? Ngikutin lah, wajib berjamaah. Ngikutin wajib. Cuman bedanya kalau muafik itu apalagi yang menemukan takbiratul ihramnya imam 40 hari berturut-turut, kutiba lahu baro'atan. Allah berikan dua kebebasan, satu baro'atun minan nar, kedua baro'atun minan nifaq. Dia dibebaskan dari api neraka, yang kedua dia dibebaskan daripada sifat munafik. Itu bagi muafik, bukan bagi masbuk. Kalau masbuk ada masbuk Fatihah, ada masbuk rokaat. Walaupun datangnya di satu rokaat, imam udah mau habis surat lakum dinukum waliyadin, masuk takbir nggak perlu baca Fatihah, sujud ruku imam salam ikut salam, tapi dia masbuk Fatihah. Kalau masbuk rokaat memang ketinggalan satu rokaat, dua rokaat atau selebihnya. Intinya seperti itu. Nah ini makna daripada keraguan atau lupanya seorang imam dan orang yang sholat sendiri beserta dia yang menjadi makmum. Jadi perbedaannya, imam sama dengan yang sholat sendiri, tapi makmum berbeda karena dia harus mengikuti kepada si imam. Beda dengan si imam tak mengikuti siapapun, termasuk beda dengan orang yang sholat sendiri, dia nggak mengikuti siapapun. Maka di mana ada yang lupa masih di rakaat yang sama kembali berdiri. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما
واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.